Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Abdurrahman, NPM 190 Di sini saya semester 3 mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KTI atau karya tulis ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas ini guna guna menyelesaikan tugas akhir yaitu ujian akhir semester yang mana di akhir tugasnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu saya membuat kata yang berjudul Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Baru Program Studi Pembangunan FEB Unisba Angkatan 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya langsung mulai ke pendahuluan. Pendahuluan. Pentingnya pemahaman konsep keuangan dalam keputusan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa baru program studi ekonomi pembangunan Universitas Islam Bandung 2023. Di sini dijelaskan secara eksplisit bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan guna tahu bagaimana tingkat literasi keuangan dari masing-masing mahasiswa ini. Saya menggunakan kuesioner untuk memperoleh data atau memperoleh informasi terkait tingkat literasi keuangan mereka dengan menggunakan berbagai pertanyaan dasar keuangan dan perilaku keuangan mereka. Lalu metode penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian kuantitatif dengan data primer dari 29 responden melalui kuesioner. Data digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan keputusan. Adanya sampel yang kuat yaitu sebesar 29 dari 31 responden yang mana 31 mahasiswa tersebut adalah populasi yang ada di ekonomi pembangunan angkatan 2023. Ini menjadi modal yang cukup bagi saya untuk mengambil sampel yang mana ini cukup proporsional. Data ini digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan keputusan. Lalu hasil penelitian menunjukkan responden memiliki pemahaman dasar keuangan yang cukup baik dengan 58,6% memahami perbedaan antar investasi dan tabungan. Dari kedua, ada tiga bagian pertanyaan dalam kuesioner saya. Yang pertama adalah pemahaman dasar keuangan seperti perbedaan investasi dan tabungan. Lalu ada definisi dari bunga majemuk ataupun eh, seperti eh, sumber keuangan yang mereka punya dapat dari mana. Nah, lalu di bagian kedua ada perilaku keuangan. Di dalam pertanyaan di perilaku keuangan ini mencantumkan seperti eh, seberapa banyak atau seberapa setuju responden untuk menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan seperti yang tertera dalam poin kedua, mayoritas atau sebesar 55,2% setuju untuk menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Maka bisa disimpulkan jika hampir setengah lebih responden menjawab mereka menyisihkan uang mereka untuk ditabung dan investasikan. Sisanya di spending atau dihabiskan begitu saja terhadap uang yang disisakan. Kita lanjut. Sumber informasi. Sumber utama informasi berasal dari dosen, yaitu 51,7%, diikuti oleh internet, sebesar 37,9%. Ini menunjukkan indikasi adanya perolehan informasi yang mereka dapatkan tentang keuangan berasal dari ruang-ruang akademik atau kelas-kelas dan diikuti oleh internet seperti adanya artikel, adanya blog, adanya website atau situs. Mereka mungkin 37% dan sisanya mempelajari sendiri, yang mana setengah dari mereka mempelajarinya di dalam kelas. Bisa saya simpulkan dalam kesimpulan ini, pemahaman literasi keuangan mereka sudah baik, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya peningkatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Kenapa ini menjadi penting? Karena modal kita untuk mencapai sebuah kemerdekaan secara finansial ini bergantung pada
tingkat literasi keuangan kita sendiri. Dalam literasi keuangan yang sederhana dan mendasar, kita harus sudah benar-benar menguasainya, dan ini menjadi modal yang sangat penting untuk kita ke depannya jika kita sudah berpenghasilan atau dalam mengelola uang kita sendiri. Lalu di sini ada rekomendasi peningkatan literasi keuangan. Yang pertama ada penguatan kurikulum. Integrasikan materi literasi keuangan dalam kurikulum program studi ekonomi pembangunan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep keuangan. Ini bisa dijelaskan secara singkat jika kita harus menggabungkan materi literasi keuangan dengan kurikulum program studi pembangunan untuk meningkatkan pemahaman, yang mana karena kita berada dalam suatu lingkup akademik yang membahas soal ekonomi, maka tak tak luput atau atau lekat hubungannya dengan keuangan, entah itu perbankan, entah itu bagaimana cara mengelola keuangan. Maka di sini dengan adanya kita sebagai eh, insan atau sivitas akademika yang mempelajari ilmu-ilmu ekonomi yang sangat lekat terhadap eh, aspek keuangan, maka harusnya ada penguatan kurikulum atau ada kesadaran lebih dari mahasiswanya sendiri, karena mahasiswa ekonomi pembangunan mengemban tugas atau mengemban beban yang cukup berat jika manakala mahasiswa ekonomi pembangunan tidak menguasai literasi keuangannya sendiri. Lalu ada workshop dan seminar. Selenggarakan workshop dan seminar tentang manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan untuk mahasiswa agar mereka dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Ini dimaksudkan untuk agar mahasiswa mengikuti atau kampus bisa menyelenggarakan workshop atau seminar tentang manajemen keuangan agar mereka mendapatkan wawasan lebih daripada di kelas. Mungkin mereka ada yang lebih belajar secara visual daripada secara verbal. Jadi mereka harus menyaksikan langsung bagaimana penerapan ini dilakukan oleh para ahli atau narasumber-narasumber yang kredibel. Sekian, terima kasih. Saya Fatul Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.